Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK akan membacakan putusan laporan dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi pada hari ini. Apa yang menjadi harapan pelapor dan bagaimana kepercayaan publik terhadap MK ke depannya? 5 hakim Mahkamah Konstitusi dilaporkan sejumlah lembaga terkait dugaan pelanggaran etik dalam memutus uji materi syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Selain terdapat dissenting opinion atau pendapat berbeda, 2 hakim konstitusi menyebut ada keganjilan dalam putusan ini. Mahkamah berubah sikap dalam hitungan hari setelah Anwar Usman, Ketua MK yang sekaligus paman Gibran Rakabuming Raka, masuk dalam rapat permusyawaratan hakim. Putusan MK nomor 90 ini mengubah pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu dengan menambah frasa atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Paten nggak wakil presiden kita? Hal itu membentangkan karpet merah bagi Gibran maju sebagai cawapres. 9 hakim konstitusi pun diperiksa terkait pelanggaran etik. Dari 21 laporan yang masuk, Ketua MK, Anwar Usman, paling banyak dilaporkan. Ketua Majelis Kehormatan MK, Jimli Asidiki, menyebut bukti telah lengkap, termasuk rekaman kamera pengawas mengenai materi gugatan yang sempat ditarik lalu diajukan kembali ke MK. Semua bukti-bukti sudah lengkap, ya, baik keterangan ahli, saksi. Sebenarnya kalau ahli itu para pelapor ini ahli semua, ya kan. Lagi pula ini kasus tidak sulit membuktikannya. Sementara itu, menanggapi sikap MKMK, Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti berharap upaya yang dilakukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dapat menindak tegas pelanggaran etik yang terjadi. Dan ia menilai hal tersebut akan menumbuhkan kepercayaan publik meskipun tidak instan. Ada putusan dengan sanksi yang paling berat terhadap Ketua MK, Anwar Usman. Kemudian yang kedua juga MKMK menyatakan bahwa ada masalah dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90. Sekarang seperti gelas yang pecah. Jadi ada beban sejarah pada MK dan MKMK sekarang untuk merekatkan pecahan-pecahan itu mungkin belum sempurna seperti dulu lagi, tapi paling tidak sudah dilem, gelasnya bisa dipakai lagi. Jadi kepercayaan publik akan bisa tumbuh lagi. Akankah keputusan Majelis Kehormatan MK akan mengembalikan martabatnya sebagai wasit yang netral di hadapan publik? Tim Liputan, Kompas TV.